Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik ya di dalam beternak kambing. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membuat tutorial ya guys ya, membuat tutorial cara memanfaatkan kohi kambing kita untuk kita olah menjadi kompos ya, menjadi kompos sehingga bermanfaat untuk kita bagi peternak, karena bisa yang menambah income ya, menambah cuan, dan juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, terutama para petani yang menanam palawija, menanam padi, dan lain-lain ya tentunya. Dan kepada ibu-ibu yang pecinta tanaman hias, dengan pupuk kompos ini sangat bagus sekali untuk digunakan sebagai pupuk. Nah, untuk itu maka pada kesempatan ini akan kita buat tutorialnya, cara membuatnya. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah tentunya mikroorganisme ya, atau kalau kita ini pakai lokal ya mol ya, mikroorganisme lokal mol seperti ini, yang bahan-bahannya sudah kita campur dengan bahan-bahan tertentu setelah melalui proses kurang lebih selama 21 hari ya. Ini sudah jadi ya, sudah jadi seperti ini molnya ya. Ini nanti ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai probiotiknya ya, pembangkit mikroorganismenya. Nah, ini kita buat sendiri. Bahan-bahannya itu bisa menggunakan tetes tebu, E4, ragi, kemudian menggunakan tepung tapioka, air, dan lain-lain. Nah, setelah kita punya mol, baru kita gunakan untuk mencampur kohi ya, kotoran hewan. Nah, karena kita ternaknya itu kambing, maka ya kohinya adalah kohi kambing yang sudah kita kumpulkan di satu titik seperti ini. Nah, ini sudah kita kumpulkan. Ini kohinya sudah kita kumpulkan. Nah, ini nanti yang akan kita buat kompos ya, dengan probiotik mikroorganisme yang kita buat tadi. Nanti kita campur, kita aduk, seperti itu. Nah, seperti apa nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah air ya. Air ini untuk menyiram kohi kita ini nanti sampai benar-benar basah. Nah, air ini nanti akan kita campur dengan molnya. Baik, sekarang kita skip dulu guys. Nah, ini molnya. Nah, seperti ini guys, kita campur 3 ciduk ini, 3
tiga takaran itu kan, satu takaran itu kan 1 liter itu. Nah, 1, 2, 3 ya, tiga ukurannya 3 liter kurang lebihnya ya, 3. Nah, berarti 1 timba itu kurang lebih 3 liter segitu kurang lebihnya ya. Yuk, nah ini nanti akan kita gunakan untuk apa namanya, nah orang sini mengatakan babonane ya guys ya. Nanti kita campur dengan kita di air yang sudah kita siapkan itu, kurang lebih air itu sekitar kurang lebih 20 liter ya, 20 liter. Nah itu babonannya itu dimasukkan ke dalam ember itu, ember cat itu ya, kurang lebih itu sekitar 20 liter. Nah seperti itu, kemudian diaduk sampai rata ya, enggak kurang. Itu kan sampai tambah ke iso itu lek. Iya, ada kebak. Nah, seperti ini guys, tambahkan lagi sampai penuh lah ya. Nah seperti itu. Kemudian dari campuran ini tadi kemudian dipakai untuk menyiram kohi kita ini seperti ini sampai benar-benar basah sampai ke bawah ya. Nanti kalau kurang ya ditambah lagi. Kapan nganggo gembor iki boleh? Kesuwan, nganggo gembor iki kesuwan. Kesuwan. Kesuwan guys. Langsung pakai ember glogok gitu aja. Ya. Nah, ini sementara kita skip dulu ya guys ya. Pokoknya prosesnya seperti ini. Nanti betul-betul dibasahi sampai sebasah-basahnya. Nah, seperti ini. Ini karena ini masih proses, kita skip dulu. Baik guys, setelah proses tadi kemudian setelah dikasih probiotik kemudian diaduk-aduk. Nah, diaduk-aduk sampai benar-benar probiotik tadi sampai ke bawah ya guys ya, sampai ke bawah seperti ini, diaduk ya secukupnya aja. Yang penting apa, probiotiknya tadi bisa tercampur sampai ke bawah, karena kan kohe kambing itu kan di lantai bawah kandang itu kan sudah ada unsur fermentasinya juga, jadi ini sudah lembut ya, sudah lunak, tidak seperti kohe kambing pada umumnya itu yang keras itu. Ini sudah lunak walaupun belum proses fermentasi. Ini contohnya ya, kita ambil satu seperti ini kalau sudah dipegang loh, sudah bisa hancur sendiri ya, nggak usah pakai, sudah tinggal proses selanjutnya ya. Ini seperti ini diaduk-aduk, gak tekan ngisor ya lek. Nah itu setelah tadi diaduk-aduk kemudian diratakan lagi ya guys ya. Nah, diratakan lagi seperti ini. Nah, nanti sampai benar-benar merata ya, dirata. Nah, nanti setelah ini nanti baru dikasih lagi ini fermentasinya, mikroorganisme ini, biar benar-benar terkena ya, gitu. Kita skip lagi. Bilasi. Gigi. Oke, berarti nah ini masih ditambah, itu cukup balik. Nah tadi setelah diratakan kemudian di atasnya dikasih lagi mol lagi ya guys ya, probiotik lagi seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat teksturnya itu nanti benar-benar ya mendekati basah ya, mendekati basah. Cuma kalau diperas tidak sampai keluar airnya ya, mungkin kadar airnya sekitar 30-40% lah ya. Nah seperti ini.
Nah, ini sudah selesai tambahan airnya. Kemudian kita persiapkan untuk lapisan yang kedua. Nah, ini bahannya sudah dipersiapkan di sini ini. Nah, lapisan yang kedua nanti akan diaduk di sini aja. Nah, tapi juga harus dikasih probiotik, ini baru dipersiapkan ya. Nah, ini sudah dipersiapkan untuk lapisan di atasnya ya. Jadi dibuat berlapis-lapis intinya gitu guys ya. Dibuat berlapis-lapis. Nah, ini kontes kambing PE. Jadi lek kasmu lek Madeprono lek. Wah, ini kontes kambing hari jadi ke 265 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini kenangan waktu kita masih bermain dengan PE Kaligesing, kelas seni ya, kelas kontes ini. Kita pernah mengikuti sampai di Probolinggo, Jawa Timur. Itu kenangan beberapa puluh tahun yang lalu ya guys ya. Nah, ini sudah disiapkan lapisan yang kedua seperti ini. Nanti disiram dengan probiotik. Nah, ini sudah dicampur lagi probiotiknya untuk tahap yang kedua ini. Diaduk-aduk, nah, kemudian disiramkan ke situ ya guys ya. Nah, ini seperti ini, sama ya guys ya, prosesnya seperti tadi. Intinya seperti itu, jadi diulang-ulang sampai seberapa tumpukan atau lapisannya itu tergantung situasi, kondisi ya, tergantung tempatnya, arenanya dan sebagainya. Yang intinya berapapun lapisannya, yang penting tempatnya memenuhi syarat ya, harus nanti tertutup rapat, intinya begitu. Nah, ini proses yang kedua ini seperti ini. Ini nanti diaduk lagi, kita skip dulu. Ya, proses diulang kembali ya guys ya, diaduk-aduk lagi, manual aja pakai cangkul. Yang penting probiotiknya tadi bisa bercampur secara merata ya sampai ke bawah. Nah, seperti ini, sehingga probiotiknya betul-betul sampai kepada lapisan yang paling bawah, maka perlu diaduk seperti itu ya. Nah, ini setelah diaduk kemudian ditaruh di lapisan atasnya guys ya, seperti ini. Jadi taruh di atasnya merata seperti itu. Ini proses masih berjalan ya, lapisan yang ini kelihatan sekali panas ya guys ya, ini uapnya sampai keluar asapnya. Mungkin enggak kelihatan. Mas, ini selanjutnya sebelum diberi probiotik yang terakhir, penutup, ini diratakan dulu pakai alat sederhana seperti ini. Nah, biar rata, nanti kalau ditutup itu biar nggak ledok geneng ya, istilahnya, ya biar merata. Alat sederhana yang penting bisa untuk meratakan permukaan ini ya. Ya, ini lapisan atas dikasih lagi probiotik lagi, mikroorganisme yang kita buat sendiri ini ya, ditambah lagi ya, hampir-hampir seperti basah itu ya guys ya. Ya, cuma tidak basah betul. Di kadar airnya ya sekitar itu tadi 30-40% itu tadi. Kalau diremas itu tidak sampai keluar airnya. Nah, seperti ini. Terus ditutup sampai nanti probiotik ini mol ini habis ya, dituangkan di sini. Nah, seperti ini prosesnya. Yes, langsung aja, pokoknya tidak usah pakai apa namanya, langsung siram begitu aja. Nah, ini sudah habis ya. Alhamdulillah sudah terakhir. Itu waktu apa boleh ngarepe sampean itu? Ya, sudah selesai guys ya.
Nah, selanjutnya kita tutup ya guys ya, kita tutup dengan plastik ya, dengan plastik ya, ditutup ya, sebisa mungkin posisinya tutupnya itu benar-benar rapat ya guys ya. Nanti ini kan tidak hanya satu, ini nanti dibuat berlapis-lapis juga tutupnya biar betul-betul rapat. Nah, ini guys sudah ditutup plastiknya guys, insya Allah sudah rapat ini. Terus tutup terpal ya, tutup terpal di atasnya ditutup terpal sehingga benar-benar sudah rapat ya, rongga udaranya dari bawah andikan keluar tidak terlalu banyak lah ya. Ini nanti baru kita bongkar setelah pirang dino lek, umur 21 hari, 3 minggu ya lek, 3 minggu, 3 pekan nanti baru kita bongkar ini nanti Sudah empuk. ya kan. Ya, sudah selesai guys, sudah jadi tertutup rapat. Insya Allah nanti 3 pekan ke depan atau 21 hari nanti baru kita bongkar. Hasilnya seperti apa nanti akan kita review di 21 hari yang akan datang. Saya kira demikian guys. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, tidak lupa selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.